Baik, selamat pagi seluruh audiens yang menyempatkan untuk mendengarkan apa yang saya paparkan di sini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yudhistira Fajar Hermawan, mahasiswa Teknik Geologi angkatan 2021 dengan nomor mahasiswa 21 garing 474860 garing TK garing 52410. Di sini saya akan menjelaskan petrologi batuan sedimen. Baik, pada outline kali ini yang akan saya sampaikan terkait mengenai petrologi batuan sedimen ini yaitu yang pertama cara mendeskripsikan batuan pasir klastik dengan klasifikasi Petty Jones 1975. Kemudian hubungan struktur sedimen dengan genesa pembentukannya. Kemudian tekstur kalsit pada batuan sedimen karbonat sebagai LCM ataupun butiran karbonat eh, dan juga mikrit dan juga sparit. Kemudian metode deskripsi batuan sedimen pada saat di lapangan ataupun pada saat kita berada pada suatu singkapan. Masuk kepada outline yang pertama yaitu deskripsi batu pasir klastik. Sebelum masuk pada deskripsi batu pasir klastik, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Batuan sedimen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada klasik dan juga non klasik. Untuk yang akan kami bahas di sini yaitu batuan sedimen yang klasik. Di sini batuan sedimen klasik itu eh, berupa berupa gravel, kemudian sand, kemudian silt, dan kemudian clay. Di sini seperti batuannya yang sebagai contohnya yaitu ada gap ini konglomerat, ada breksi, ada batu pasir, ada batu lempung ataupun napal seperti itu. Itu masuk ke silicious plastic rocks. Kemudian di non plastik yaitu terbagi menjadi dua yaitu terbentuk dari chemical dan juga dari biochemical. Untuk yang chemical ini contohnya yaitu ada gipsum dan juga chart. Kemudian dari yang biochemical yaitu adanya batu bara dan juga gambut. Nah, itu semua juga ada batuan karbonat yaitu kayak batu gamping gitu ya. Oke, lanjut next. Oh ya, sebelumnya eh batuan klasik ini merupakan batuan eksogenik ya, yaitu hasil dari eh, fragmentasi fragmentasi dari luar cekungan sehingga membentuk tekstur yang klastik. Nah, itu baru kita sebut batuan klastik. Jadi, untuk klasifikasi batuan sedimen klastik yang pertama itu meliputi dari eh, distribusi ukuran butir terlebih dahulu. Bisa dilihat dari diagram Pettijohn yang di sini. Di sini kita membaginya menjadi tiga segitiga bermuda, yaitu dari atas yaitu ada gravel, kanan kanan bawah ada pasir dan kiri bawah ada lumpur. Kemudian gimana sih kita untuk membaginya? Nah, di sini terdapat angka-angka ya, seperti yang kami lihat. Apa yang kalian lihat di sini ada gravel. Nah, di sini ada angka 80. Jadi, jika gravel itu memiliki kehadirannya sebanyak 80% ke atas, itu termasuk batuan gravel yaitu bisa kita sebut yaitu konglomerat. Kemudian jika 80% sampai ke 30% kehadiran gravelnya di sini. Nah, di situ bisa kita sebut yaitu sandy gravel atau bisa kita sebut semacam ini apa namanya kayak breksi ya. Bisa kayak gitu breksi. Jadi nggak begitu banyak gravelnya tapi ada campuran dari si batu pasir juga. Nah, sama dengan halnya dari mat dan juga sand. Jika lebih banyak terdapat apa namanya 90% sand, berarti di situ kita sebut batu pasir. Nah, ini ada pembatasnya ya di sini. Pembatasnya, oke. Nah, sampai di sini. Kalau di sini kita udah nyebutnya sandstone seperti ini. Kemudian kalau kita plot 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 kan.
mendapatkan nilainya di sini. Nah, di situ kita dapatnya namanya Gravely Sandstone. Nah, gimana dengan mat uploadnya? Nah, jadi kalau di mat sini kita kalau mendapatkan mat dengan mat yang banyak, ya kan, komposisi mat yang banyak ataupun gravel yang sedikit dan juga pasir yang sedikit, itu bisa kita sebut sebagai mat rock. Nah, atau batu lempung, atau batu, iya batu lempung, clay atau kucil gitu. Oke, lanjut kemudian. Nah, di sini klasifikasi Petijon sendiri. eh Mohon maaf, sepertinya saya salah menulis ini apa namanya tahun ya. Saya, saya kira itu di 1975 Petijon ini. Nah, di sini Petijon ini membaginya berdasarkan matriks, Jadi eh gini. Jadi terdapat tiga bagian dari yang ini, apa namanya? Dari sini aja, dari sini bagian Arnite, ya kan? Kemudian di sini itu ada bagian wax, di sini ada bagian matrox. Gimana sih kita untuk membedakannya biar kita bisa mendapatkan Arnite, biar bisa kita mendapatkan wax, biar kita bisa mendapatkan rock apa matrox tuh gimana? Jadi eh gini, oke. Jadi di sini ada pembagiannya. Di sini dari matriksnya dari 0, 15 sampai 75. Jadi kalau kita mendapatkan matriksnya 0 hingga ke 15 dari sini, kita mendapatkan bagian dari punya di Arnite. Jadi kita bisa menamakannya seperti kayak Cossack Arnite, Litar apa? Litar Arnite gitu, atau ini Quartz Arnite gitu. Kemudian jika kita mempunyai matriksnya eh 15, ya kan, 15%, 15 sampai 75% itu kita sebut sebagai wax. Nah, di sini ya kan. Ya, jadi di sini kalau kita bisa mendapatkan batuan yang namanya quartz wax gitu, litik wax ya, itu karena metriknya lebih dari 15% sampai ke 75%. Nah, kalau matriksnya itu lebih lebih banyak lagi, melampaui 75% ke atas, itu kita em, apa namanya menamainya dengan matrox, lempung, seperti itu. Kemudian eh setelah kita menentukan matriksnya, kita menentukan kelimpahan dari si kuarsa, feldspar, dan juga fragmen-fragmen yang ada litik ya, litiknya kuarsa, feldspar, litik. Nah, kayaknya saya menulis ya contohnya. Oke, di sini ada contohnya. Di sini contoh sampel PPL dan juga XPL milik saya. Di sini saya mendapatkan litik wake ya. Litik wake karena apa? Karena di sini saya menganggap matriksnya di sini lebih dari ini 15%. Ya di antara range 15 sampai 75%. Jadi saya menguploadnya di sini yaitu wake, ya kan? Berarti kita di sini ya dapatnya degree wake ya. Bukan di sini, bukan apalagi bukan di sini. Karena di sini masih eh 15 sampai 75%-an. Nah, di sini saya mendapatkan kuarsa. Nah, di sini saya kan di sini PPL. Nah, di sini juga terlihat kan kuarsanya di XPL. Kemudian di sini saya mendapatkan feldspar. Di sini kemudian saya mendapatkan material litik nih, material litik. Kemudian banyak banget nih matriks-matriks yang terbentuk di sini. Tapi kan tidak sampai melebihi dari 75%. Masih banyak-banyak, masih banyak juga fragmen-fragmen yang ada kayak kuarsa, feldspar, dan juga material litik yang lainnya. Nah, kemudian kan udah kita kan kita sudah mendapatkan ini nih, perentuan antara Arnet, Wake atau Matrok. Nah, di sini dapatkan Wake. Nah, kemudian kami plotkan pertama kali kan udah mendapatkan, kita menentukan kuarsa, feldspar, dan juga litiknya itu berapa persen sih? Berapa persen kan dapatnya? Nah, kemudian
kita mendapatkan persentase kuarsa, feldspar, dan juga litik. Oh ya, di sini saya menganggap matriksnya itu 50%. Nah, jadi kemudian kita normalisasikan dengan rumus eh, fragmen dibagi material si matriksnya, kemudian dikali 100, jadi mendapatkan nilai segini. Jadi kita plot kuarsanya 40%. Sini, kuarsa 40%. Kemudian kita dapat lagi nih, eh eh ya kita dapat lagi nih, Transpartnya 20%, kemudian litiknya 40%. Jadi kita dapat titik di sini. Kemudian batunya kita namakan litik quick karena berada di plottingan di sebelah sini. Oke, seperti itu ya untuk yang bagaimana sih kita mengklasifikasikan klasifikasi Petijon untuk batu pasir plastik. Oke, masuk pada outline yang kedua. Untuk outline yang kedua ini yaitu merupakan hubungan struktur sedimen dengan genesa pembentukannya. Apa sih struktur sedimen itu? Jadi struktur sedimen itu tuh merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen ataupun dalam singkapan ya, yang kita lihat berupa perlapisan batuan sedimen atau juga eh, di antara atau juga batuan sedimen terbentuk dari proses fisika, kimiawi maupun biologis. Jadi menurut si Tucker ya, menurut Tucker tuh struktur itu dibagi menjadi empat, yaitu struktur erosi, struktur pengendapan, struktur pasca pengendapan, dan juga struktur biogenik. Jadi menurut saya ini untuk lebih simpel ya, untuk lebih menyederhanakannya lagi, lebih baik kita bagi menjadi tiga, yaitu struktur erosi dengan struktur pasca pengendapan itu hampir saja mirip-mirip ya. Karena erosi itu disebabkan setelah terjadinya pengendapan. Kan sama halnya dengan pasca pengendapan. Sedangkan si struktur pengendapan ini terjadi ketika strukturnya itu bersamaan dengan proses pengendapan. Nah, begitu. Begitu pula biogenik. Biogenik itu terjadi setelah eh, pengendapan terjadi dan struktur biogenik ini merupakan jejak-jejak dari makhluk hidup. Ya, fosil-fosil makhluk hidup. Jejak-jejak fosil makhluk hidup. Nah, dari sini struktur erosi. Struktur erosi ada contohnya Solmec, yaitu ada kayak menggerus. Jadi ada erosi di permukaan menggerus datarannya menggerus dan jadi bahasa Jawanya lego kayak gini ya. Nah, kemudian yang lego ini, oh ya lego tuh yang yang inilah yang kosong ini karena ke terkikis oleh suatu kan ada ini aliran ya kan, ada aliran di atasnya kemudian menggerus di sini. Nah, yang bolong ini yang lego ini biasanya tertimbun material-material yang lebih besar ukuran butirnya daripada material di bawahnya. Kemudian ada groove sama ini ada fluid case, kemudian ada channel dan spores. Bisa dilihat sebelah sini. Ini ada kan, mana bagian scores di mana seperti ini. Nah, ini Paleo Giant Scores berarti ini yang sudah lama terbentuk scores, ini masih baru. Yang udah lama kan terus langsung tertimbun lagi, langsung eh, langsung ada deposisi lagi di sini. Oke, lanjut ya. Kemudian struktur pengendapannya, ya struktur dari pengendapan atau bersama dengan pengendapan. Di sini mohon maaf saya lupa menambahkan fotonya. Jadi struktur pengendapan ini struktur yang terbentuk bersamaan dengan eh, ketika sedimen menyuplai suplai sedimen sedang dihadapkan bersamaan dengan suplai sedimen yang sedang dihadapkan. Sebagai contohnya seperti ini ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini struktur perlapisan yang saya ambil dari jalan perbatasan dari Gunung Kidul Klaten, Jalan Baru yang sedang baru aja diresmikan. Jadi, nah di sini kita lihat perlapisannya.
Nah, jadi dari struktur perlapisan ini kita bisa mengetahui nih bagaimana eh, genesa pembentukan dari si sedimen itu. Jadi bisa kita lihat dari arah perlapisannya ya, arah strike dipnya. Jadi kita bisa mengetahui perlapisannya itu apa? Bukan perlapisan. Kita bisa mengetahui arah eh, arah arusnya itu menuju kemana, basinnya itu menuju kemana dari arah pelapisan ini. Penyebarannya seperti apa, prosesnya seperti apa dari pelapisan ini. Nih, ini perlapisan ya kan, strike-nya, dipnya ke dalam gitu. Oke, kemudian selain perlapisan ini ada juga mas struktur yang massive, massive bedding. Pada singkapannya itu terlihat masif, tidak terlihat pembentukannya perlapisan gitu. Jadi jika kita hubungkan dengan genesa pembentukannya dari si massive bedding ini, bahwasanya kita jadi mengetahui eh, zona zona di apa area tersebut itu genesanya seperti apa. Jadi jika singkapan yang kita lihat itu masif, berarti di sana itu zona lingkungan pengendapannya berarti merupakan laut laut yang dalam karena di situ endapannya yang sangat tenang, arus, tidak ada arus sama sekali yang membentuk suatu perlapisan. Jadi di laut dalam, ya kan, bisa kita sebut di submarine fence gitu kan, di laut-laut dalam itu masuk ke eh, masif. Dan di masif ini juga dominan yang terendapkan itu ukuran-ukuran butir yang seperti clay dan juga silt gitu, seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini pasca pengendapan. Di sini ada contoh dari SLAM, ya kan? Ada SLAM, contoh dari SLAM, pengendapannya. Nah, di sini ada ini apa namanya? Podcast ya, kalau nggak salah ya. Ada pembebanan. Jadi ini juga bisa ini bukan jenis pembentukan. Berarti di sini jadinya kesannya malah jadi ada suatu deformasi setelah terjadinya ataupun setelah terbentuknya suatu sedimen di sini. Jadi ada ada bebanan dari atas, kemudian membuat, oh maksudnya ini, jadi pembebanannya dari layar yang pertama ini dulu, pembebanan, kemudian di sini kan ada logo-logo kayak gini nih. Ah, setelah terjadinya pembebanan dan membentuk suatu ya semacam inilah kayak apa namanya yang kayak tadi fruitcast atau growth tadi ya kan. Nah, kemudian setelah terjadinya eh, loadcast ya kan, kemudian terjadilah eh, supply sedimen masuk lagi, kemudian membentuk eh, suatu macam bedding yang tidak ini apa namanya tidak lurus, garis lurus seperti ini, garis lurus. Nah, ini garis lurus nih kayak semacam laminasi ini. Tapi ini beda karena loadcast. Nah, di sini ada selam. Di selam ini juga ada pembebanan, bukan pembebanan sih karena ada proses ini, bukan tektonik juga ya ke sana. Ini ada pembebanan lah, intinya membebankan. Jadi di singkapan sedimen ini bersifat daktil, jadi bisa terjadinya struktur selam gitu. Oke, dari sini ada struktur biogenik ya. Struktur biogenik sudah kita ketahui bahwasanya struktur biogenik ini pada dasarnya yaitu termasuk struktur pasca pengendapan akibat adanya gangguan organisme hidup pada sedimen ini. Nah, jadi kita kita bisa tahu lingkungan pengendapan juga kita bisa mengetahui karena di suatu apa namanya di suatu lingkungan pengendapan juga itu terdapat em, fosil ataupun makhluk hidup yang kita ketahui bahwasanya makhluk hidup itu hidup di area seperti kayak laut dalam maupun laut dangkal. Jadi kita bisa mengetahui dari fosil apakah itu fosil plantik, apakah itu fosil bentik gitu.
ataupun cangkang kerang. Cangkang kerang juga kita bisa mengindikasikan bahwasannya kita bisa mengindikasikan lingkungan pengendapannya di situ yang terjadi apa dari struktur biogenik. Oke, kemudian masuk pada tekstur kalsit pada batuan sedimen karbonat sebagai alat cem ataupun untuk ukuran butir karbonat, mikrit dan juga sparit. Oke, alat ini merupakan komponen kalsit ya yang terbentuk di luar tempat pengendapan. Berarti kan maksudnya eksogen lah ya kan. Kemudian di sini tuh si alotsem itu terdeposisi dalam batuan karbonat. Jenis-jenis karbonatnya itu apa jenis-jenis uh, butiran karbonatnya itu bisa oid, ooid, peloid, fosil dan juga intrakelas. Saya sebenarnya juga ada sih contohnya, tapi semoga aja di slide berikutnya saya lupa sudah saya masukkan atau belum. Untuk sampel kayak oid, peloid, fosil ini banyak di sampel gamping. Di sampel sayatan gamping banyak soalnya. Nah, kemudian yang kedua itu mikrit. Jadi mikrit ini matriks yang halus, sama dari kalsit juga, dari tekstur kalsit juga, mikrokristalin yang berukurannya itu kurang dari 4. Kemudian terbentuk di tempat yang melalui proses presipitasi kimia atau aktivitas biologi mikrobal. Jadi ciri khasnya ini tampak gelap dan homogen dalam sayatan tipis. Kemudian eh, merupakan komponen matriks atau ground mesh dari batuan gamping. Jadi ini ground mesh, iya ground mesh atau batuan gamping. Ground mesh itu untuk batuan beku kalau nggak salah tuh. Matrix, jadi komponen matriks dari batuan gamping lah. Kemudian eh, memberi tampilan yaitu matte spotted yang didukung oleh matte spotted itu lebih banyak lumpur kalsitnya yang terdapat pada pengamatan mikroskopis sayatan itu. Kemudian ini ada sparit nih, sparit bisa kita baca yaitu kalsit kristalin yang berukuran lebih besar dari mikrit yang mengisi pori-pori atau menggantikan mikrit melalui proses diagenesis juga. Jadi khasnya ini saya tuliskan. Jadi kristal-kristalnya itu interlocking ya kan, satu dengan yang lainnya, terus membentuk tekstur grand spotted yaitu lebih gede lagi. Kan tadi itu um, mat apa mat spotted ya yang lebih banyak lumpurnya dan ini mas lebih banyak butirannya. Kemudian mengisi ruang antar LSM ataupun butir karbonat itu tadi. Nah, ini contohnya saya berikan. Di sini ada sampel sayatan gamping milik saya. Saya lupa, gamping saya. Saya lupa antara gamping atau napal nih, sepertinya gamping. Ada ini juga intrakelasnya juga, ada sektal fragmennya juga di sini. Nah, jadi, aduh nggak bisa saya zoom. Mohon maaf. Nah, di sini jadi kita lihat kan di sini yang kecil-kecil ini merupakan mikrit. Nah, ini mikrit, mikrit itu di luar di luarnya fragmen-fragmen ya kan untuk mikrit seperti ini. Oh, itu nggak tulis kan. Gips kita bisa lihat mikrit-mikritnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat kan butiran agregat bercampur dengan mikrit dan sparit agregat tersusun oleh oid, pelet dan juga bioklas. Ini PPL ya. Besar lagi sampai 27 kali. Nah, di sini kita bisa lihat sparitnya di mana, mikritnya di mana, nih mikrit nih, mikrit-mikritnya nih, mikrit-mikrit nih, mikrit-mikrit. Ya kan mikrit-mikrit nih, kecil-kecil nih, butir-butir kecil-kecil nih mikrit nih. Kemudian yang ini nih sparit-sparit, ini sparit, ini sparit, ini sparit, sparit. Oksida besi juga ada, seperti itu. Itu oncoid. Nah, oke, masuk pada outline yang terakhir yaitu bagaimana sih metode deskripsi batuan sedimen kita pada saat kita berada di lapangan ataupun pada saat kita menjumpai singkapan, terutama singkapan sedimen. Yang pertama yaitu kita bisa mengenalnya dari segi warnanya terlebih dahulu. Warna itu mengindikasikan suatu komposisi dari
batuan tersebut. Jadi kita bisa mengetahui apa aja sih komposisi yang ada. Seenggaknya kita bisa nembak terlebih dahulu lah kalau kita bisa melihat warna dari batuan sedimen itu. Tapi dengan kita mengetahui warna apa yang ada pada batuan sedimen tersebut, jadi kita nggak bisa menjustifikasi bahwa komposisinya itu beneran ini, beneran A, misalkan warna merah, terus warnanya merah ya kan, warna merah, terus kita bisa menjustifikasikannya bahwa batuan tersebut eh, terkena banyak mengandung Fe atau teroksidasi ya kan oleh Fe, ataupun juga batuan sedimen, batu pasir nih putih-putih. Wah, itu banyak kuarsa apa material mineral kuarsanya gitu. Jadi nggak harus kayak gitu. Nggak melulu soal kayak nggak melulu kayak gitu. Selain kita melihat warna dan kita juga bisa menjustifikasinya bahwa komposisi tersebut yaitu adalah A, kita juga harus mendekati terlebih dahulu melihat komposisi sampel setengahnya terlebih dahulu. Ya, Chris, kelamaan. Dari keduanya, dari yang kedua yaitu ada tekstur, ketiga ada struktur, keempat komposisi. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada kandungan fosil. Wah, warna ini yang saya bahas, yang saya singgung tadi. Warna itu memberikan komposisinya. Dari komposisi dari grainsnya, dari matriksnya, dari semen maupun mineral pengisinya. Ya kan? Mineral tuh bisa sangat, ini, apa namanya, bisa sangat menjadikan suatu ciri ya kayak putih-putih itu banyak warnanya terus misal putih banget tuh kinclong-kinclong wah ada gipsumnya itu. Nah, bisa tuh kayak gitu. Nah di sini contohnya, nah ini saya ambil contoh singkapan yang berada pada ini, kalau nggak saya di Blora nih singkapannya di Blora. Nah di sini nih ada batu gamping nih, kita bisa lihat nih beda teksturnya dengan yang di sini. Ini kita lihat jadi lebih kompak ya kan, lebih kompak beda dengan yang di sini. Ini merah-merah nih karena kayak akan Fe ataupun oksida besi. Kemudian nih ada putih-putihnya nih, putih-putih ini kayak ini bisa kita justifikasikan dengan kayak akannya mineral kuarsa di sini, kayak kan kayak dengan akan mineral kuarsa karena memang di wilayah Blora ini eh di depan Cikapan ini ada penambangan batu pasir kuarsa juga untuk dijadikan apa ya? Dijadikan ini apa namanya? Kayak material batu hias lah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, masuk pada tekstur. Hubungan antar butir atau mineral bagi penyusun batuan sedimen. Itu yang kita sebut tekstur. Jadi, komponen tekstur itu ada apa aja? Yang pertama, ada ukuran butir. Kemudian yang kedua, ada bentuk butir atau morfologi butirnya kayak gimana. Kemudian yang ketiga itu kemas antar butir. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu ada hubungan antar butir. Jadi antara fragmen dan juga matriksnya itu bagaimana hubungannya. Nah, untuk mempermudah kita di lapangan, kita juga eh ini apa namanya di apa ya dimudahkan dengan kombut atau komparator butir. Jadi di lapangan tuh kita bisa membandingkan nih dari ukuran butirnya tanpa tanpa kita melihat, kita bisa membandingkan dengan cara perasa ya kan, merasakan dari dari jari kita tuh bisa merasakan. Nah, dari sini nih, dari sini kita bisa merasakan, kita bisa menginterpretasikan batuan tersebut tuh merupakan apa. Itu bisa clay kah, bisa silt kah, bisa very very fine sand, bisa fine sand, medium sand atau quartz sand jadi di apa namanya preksi ya kan di sini. Dari situ kita bisa merasakannya. Kalau kita nggak kalau kita nggak pandai-pandai untuk melihatnya, bisa melihat. Jadi kita bisa pandai-pandai untuk merasakannya. Bagaimana? Kalau pasir, oh pas nih di fine sand berarti pasir, batu pasir ya kan gitu. Terus misal dapat napal nih, dapat napal. Oh pas nih di silt atau di clay, berarti bisa kita sebut itu. Kemudian itu dari ukuran butir. Kemudian dari oh ini kan ada nih.
kita bisa merasakannya. Ini dirasain apa nih? Clay, berarti clay stone. Nah, ini kita rasain tangan di tangan di telunjuk nih kita rasain nih apa nih? Silt. Oh, berarti siltstone. Kemudian di sini gede-gede nih di korsen sini nih. Oh, korsen tuh untuk yang kolong urat dan juga breksi itu lebih di atasnya korsen ternyata. Ukuran butirnya lebih dari ini, lebih gede lagi. Seperti itu. Oh, di sini juga ada piroklastik. Piroklastik. Jadi batuan tuh sebenarnya dibagi menjadi empat. Batuan beku, sedimen, metamorf, piroklastik ya. Ada lagi piroklastik. Jadi piroklastik tuh eh apa ya? Bencong lah ya istilahnya, bisa masuk ke sedimen, bisa masuk ke batuan beku lah piroklastik itu. Nah, di sini kemas antar butir ya kan, kemas antar butir, bukan antar butir. Jadi sortingnya apa apa namanya? eh sortingnya bagus, sorting sorting buruk, nah gitu tuh. Roundness-nya. Jadi kalau dari roundness ataupun bentuk bentuk butir ini kita eh bisa mengetahui lingkungan pengendapan juga sih sebenarnya. Jadi semakin halus 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 ya, bunder-bunder gini. Jadi semakin jauh tuh dia mengalami transportasi pengendapannya. Seperti itu. Jadi oke kita lanjut lagi. Soalnya 40 menit udah kelar nanti habis. Nah, struktur. Dari struktur kita mengamatinya. Oh ini maaf nih salah. Ini harusnya di sini. Itu pasca pendapan. Nah, itu adanya SLAM. Ini banyak banget nih. Ini singkapan formasi crack. Formasi crack. Antara formasi crack dengan ke sananya lagi nih formasinya si Kalibeng crack. Nah, ini batu pasir crack nih. Ini diindikasikan adalah zona hidrokarbon di sini, ya kan? Nah, di sini nih, ini kita bisa melihat selam sana lagi, ya kan? Ke kiri lagi, ke sebelah sana lagi, kita bisa melihat ini sebenarnya apa namanya? Loadcast di sana. Kalau di sini terlihat ya ada loadcast ini juga ada struktur ini seperti itu. Tapi, nah di sini perlapisan yang saya lihatkan tadi ya di gambar WhatsApp saya ini perlapisan. Nah, jadi selain kita menentukan ukuran butir, oh ya terlebih dahulu menurut saya itu yang terpenting struktur dulu ya kan. Sebelum mendekat pada singkapan itu kan kita melihat dari jauh dulu tuh. Melihat dari jauh ada struktur atau enggak. Kita sketsa dulu strukturnya seperti apa, gimana. Kita bisa melihat dari jauh ada struktur selam, ada struktur perlapisan, ada struktur outcast, ada struktur deformasi terbentuk adanya sesar. Itu bisa bisa ngplot dulu, kita gambarkan dulu terlebih dahulu. Ya kan sebelum kita mendekat tuh kita bisa dari jauh dulu menyeketsanya struktur. Jadi kita bisa mengetahui nih, oh ada struktur A, ada struktur B, ada struktur C. Berarti di sini tuh lingkungan pengendapannya seperti ini. Terjadinya di sini kita bisa tahu tuh gara-gara strukturnya itu tuh ini. Misal strukturnya masif yang tadi saya jelaskan di bagian outline struktur, hubungan struktur dengan geodesia. Misal strukturnya masif nih, oh berarti terendapkan di lingkungan laut dalam seperti itu. Atau yang di perlapisan ini juga bisa kita interpretasikan bahwasannya ini terbentuk melalui arus lateral ya kan, mengikuti arus itu bentuknya. Jadi kita bisa tahu basinnya sebelah mana ya kan arahnya. Wah ini empuk. Oke. Oke, dari sini kita bisa tahu eh, komposisi ya kan. Selanjutnya itu komposisi. Dari komposisi ini, jadi komposisi ini tuh fragmen-fragmen ya, pecahan-pecahan fragmen. Jadi kita bisa tahu protolitnya apa ya namanya? Originnya ya, origin dari si batuan sedimennya itu apa? Jadi punya usul usulnya apa? Asalnya. Kalau di batuan metamorf itu protolit namanya.
Nah, itu originnya apa. Jadi kita bisa tahu dari pecahan fragmen tersebut. Kemudian ada mineral. Nah, mineral itu biasanya terdapat di butiran yang sedang. Banyakannya karena di bagian butir seperti clay dan juga silt itu jarang sekali ditemukannya mineral. Seperti itu. Jadi ada banyak di butiran sedang seperti batu pasir ya kan. Ada kuarsa, ada feldspar, kan itu mineral-mineralnya banyak. Nah, di sini nih yang mayoritas ditemukan dalam batuan sedimen ini mineral ini, mineral olivin, piroxen, biotit, plagioklas, ortoklas, mikro mikroclin, muskovit, chert. Nah, tapi kan kita sangat jarang nih menemukan olivin di batuan sedimen. Nah, di sini kita tahu bahwa deret-deret bawaan di sini membaginya berdasarkan eh, suhu, ya kan? Olivin ini merupakan bagian mineral yang terbentuk pada suhu yang paling tinggi. Turun semakin turun semakin turun semakin turun ke bawah dari potasium. Nah, dari sini feldspar, kemudian muskovit mika, kemudian paling turun lagi di rendah apa kuarsa yang terbentuk pada suhu yang relatif rendah. Jadi dia stabil. Jadi kenapa sih banyak banget ditemukannya kuarsa di batuan sedimen? Jadi karena kuarsa ini merupakan bagian suhu yang tingkatnya paling stabil karena semakin rendah suhunya, jadi makin stabil pula mineralnya di situ. Jadi makin tinggi, semakin resisten gitu, semakin resisten terhadap proses deposisi ataupun suatu kan transportasi tuh sedimentasinya tuh kan mengalami sedimentasi, mengalami transportasi, kemudian mengalami pengendapan. Nah, sisa mineral yang tersisa itu dari dari proses-proses terjadinya sedimentasi itu yang tersisa itu bukan hanya sih ada beberapa lagi, tapi yang paling resisten itu adalah kuarsa. Jadi yang paling sering ditemukannya itu adalah kuarsa di batuan sedimen. Nah, dari sini juga ada kandungan fosilnya. Jadi dari kandungan fosil ini kita bisa mengetahui lingkungan pengendapannya apa. Jadi kita bisa lihat kan di eh, penambakan di singkapan ataupun di apa namanya di sampel tangan tuh kita bisa melihat eh, jejak-jejak fosilnya itu apa ataupun kayak di sini ada cangkang fosil, kandungan fosil ada cangkang fosil Brachiopoda gitu. Jadi selain itu kita bisa mengayak terlebih dahulu ya kan, mengayak terlebih dahulu batang sedimen itu kita ayak. Sebelum kita ayak ini, oh iya saya lupa menjelaskan HCl. HCl itu penting. HCl itu penting untuk mengindikasikan bahwasannya jika ngejos tuh ada jelas tuh batu gamping. Terus kalau ngejos lagi selain batu gamping itu jelas juga bahwasanya itu tersusun dari beberapa eh, komponen fosil dari bentik ataupun plantik. Jadi kan ngejos nih, ngejos berarti kita udah pede buat nganalisis eh, apa namanya paleontologi. Kita bisa mengetahui lingkungan pengendapannya apa yang terjadi di sana. Nah, setelah kita ayak, kita analisis, kita mengetahui, oh ternyata banyak nih bentik yang ada di sampel. Oh, di ayakannya kita dapat bentik banyak nih, berarti ini terendah. Itu ada umur-umurnya sebenarnya di chartnya itu saya lupa. Di bentik itu eh karena bentik, kebanyakan bentik itu berarti di lingkungan yang dalam. Karena bentik itu di dalam, di dasar. Kemudian pelantik itu mengapung di antara permukaan dan juga tengah-tengah itu mengapung pelantik itu. Setahu saya itu, seingat saya gitu. Jadi kita bisa tahu lokasi pendapannya tuh sebelah mana dari kandungan di fosil dulu. Jadi dari kandungan fosil berarti kita bisa mengetahui berapa umur batu tersebut terbentuk. Oke, oke, eh, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada mohon mohon maaf. Terima kasih.